Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Ira Rima Anita SPMM sebagai dosen pengampu mata pelajaran Business Communication and Negotiation dan rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai di Universitas Pakuan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua. Serta sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat hidayahnya di hari akhir. Oke, perkenalkan nama saya Sesi Salsila, NPM 02112224 dari kelas 3G di Universitas Pakuan. Jadi maksud dan tujuan saya membuat video ini karena saya ingin memenuhi tugas mata pelajaran Business Communication and Negotiation. Di sini saya akan mengambil tema sesuai dengan mata pelajarannya, yaitu komunikasi bisnis. Tujuannya karena saya ingin tahu lebih dalam apa itu komunikasi bisnis. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi selanjutnya, di sini saya ada satu pertanyaan unik atau pertanyaan lucu-lucuan deh. Kenapa kalau zombie nyerangnya bareng? Karena kalau sendiri namanya jomblo. Oke, kita lanjut ke pembahasan materi selanjutnya. Dadah. Oke, maksud dari komunikasi bisnis itu apa sih? Komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran informasi, ide, dan pesan antara individu atau kelompok dalam konteks bisnis. Komunikasi bisnis tidak hanya melibatkan karyawan dalam perusahaan, tetapi pihak lainnya pula seperti pelanggan, rekan bisnis, pemasok, dan pihak pemerintah. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi horizontal, di mana komunikasi horizontal ini dilakukan pada tingkatan atau jabatan yang sama. Komunikasi ini bersifat lebih santai atau non-formal. Komunikasi ini tidak perlu memperhatikan kaidah dan bisa dilakukan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua ada komunikasi internal. Komunikasi internal ini merupakan salah satu komunikasi yang bersifat internal. Dalam hal ini dimaksud bahwa komunikasi ini terjadi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi yang terlibat dari komunikasi ini hanyalah anggota dari organisasi atau perusahaan tersebut. Yang ketiga ada komunikasi vertikal, di mana dalam komunikasi vertikal ini biasanya dilakukan antara tingkatan. Jadi jika dalam perusahaan terdapat tingkatan jabatan atau posisi, komunikasi vertikal ini harus terjadi timbal balik dari komunikasi yang telah dilakukan. Dan ada pula tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis yaitu memengaruhi opini, tingkatan, dan mencapai hasil bisnis yang diinginkan. Komunikasi bisnis tidak hanya melibatkan karyawan dalam perusahaan, tetapi pihak lainnya pula seperti pelanggan, rekan bisnis, pemasok, dan pihak pemerintah. Selanjutnya ada masalah atau hambatan dalam komunikasi, yaitu ada hambatan komunikasi teknis, di mana hambatan teknis ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan teknis yang menimbulkan hambatan pada arus komunikasi, sehingga komunikasi yang dibangun menjadi tidak efektif dan efisien, bahkan tidak terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi. Yang kedua, hambatan komunikasi simantik. Hambatan dalam komunikasi simantik adalah hambatan yang terjadi dalam proses penyampaian informasi dari pengirim kepada si penerima. Hambatan ini terkait dengan penggunaan bahasa dan pemahaman dari penerima informasi yang berbeda dengan maksud dari pengirim informasi, sehingga terjadinya miskomunikasi. Yang ketiga ada hambatan komunikasi manusiawi. Hambatan komunikasi yang bersifat manusiawi juga mencakup dengan iklim kerja, tekanan, dan rasa aman dari setiap individu di lingkungannya. Tentu saja hal ini berpengaruh pada cara berkomunikasi baik seperti pengirim pesan maupun penerima pesan. Perbedaan generasi juga dapat menjadi hambatan dalam komunikasi bisnis. Pola bisnis dari masa ke masa cenderung mengalami perubahan. Demikian juga dengan pola pikir orang-orang yang terlibat di dalam sebuah bisnis. Oke, selanjutnya ada solusi dalam kelancaran komunikasi bisnis. Yang pertama ada persepsi.
Persepsi kedua belah pihak yang terlibat dalam komunikasi bisnis belum tentu sama. Oleh karena itu, pengirim pesan harus bisa memprediksi tingkatan lawan bisnis dalam menerima informasi yang disampaikan. Yang kedua, ada kelancaran teknologi informasi, di mana hampir semua proses komunikasi bisnis dilakukan melalui bantuan teknologi. Kecanggihan teknologi yang digunakan juga dapat meningkatkan kelancaran komunikasi bisnis. Contoh paling populer pada saat ini adalah telekomunikasi berbasis internet. Pengirim dan penerima pesan saling berkomunikasi dengan lancar apabila kualitas internetnya memadai. Yang ketiga ada on point. On point artinya pesan yang disampaikan memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Kedua belah pihak harus menyampaikan informasi secara on point supaya mereka bisa memahami poin utama dari informasi yang diberikan. Yang keempat ada kepercayaan, di mana kepercayaan sering menjadi faktor pendorong sekaligus penghalang komunikasi bisnis, terutama jika bekerja bersama pihak eksternal. Pengirim pesan harus bisa meyakinkan lawan bicara agar terbangun rasa kepercayaan di antara kedua belah pihak. Yang kelima ada kecocokan, di mana kepercayaan dan hubungan yang bagus dapat menumbuhkan kecocokan dalam diri kedua belah pihak. Mereka mampu berkomunikasi dengan frekuensi yang sama karena bisa memahami satu sama lain. Oke, yang terakhir di sini ada manfaat komunikasi bisnis. Manfaat komunikasi bisnis itu yaitu untuk mendorong pencapaian tujuan bisnis, membantu meningkatkan pelanggan, mendorong partnership dalam bisnis, membantu meningkatkan produktivitas. Oke, sekian, terima kasih pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.